Exterminated. Kapten Hiller yang juga datang ke ruang komando kemudian disambut oleh Presiden Whitmore. Lalu setelah itu meminta izin kepada Jenderal Grey untuk pergi ke El Toro. Namun Jenderal Grey menjelaskan kepada Kapten Hiller bahwa El Toro telah sepenuhnya dihancurkan. Di malam harinya di sebuah ruangan, Dr. Okun dan beberapa ilmuwan lainnya mencoba membedah alien yang dibawa oleh Kapten Hiller sebelumnya. Namun ternyata alien yang ada di dalamnya masih hidup dan mulai menyerang para dokter yang ada di ruangan ini. Alien itu kemudian menggunakan Dr. Okun sebagai alat komunikasi setelah sebelumnya menyerang dengan gelombang otak. Presiden Whitmore yang datang bersama Nimziki, Jenderal Grey, dan Mayor Mitchell serta beberapa staf Area 51 kemudian mengajukan gencatan senjata dan meminta perdamaian serta menanyakan apa tujuan mereka. Namun alien itu tidak mau memberikan perdamaian dan hanya menginginkan makhluk bumi untuk mati. Setelah melakukan perbincangan tersebut, tiba-tiba alien itu menyerang Presiden Whitmore dengan gelombang otak seperti yang dilakukannya kepada Dr. Okun sebelumnya. Segera alien itu ditembak hingga mati oleh Mayor Mitchell. Setelah kejadian itu, Presiden Whitmore mengetahui segalanya. Karena saat alien itu menyerang dengan gelombang otak, secara bersamaan Presiden Whitmore juga masuk ke dalam pikiran mereka. Dan tujuan mereka hanyalah untuk menghabiskan sumber daya setiap planet yang mereka datangi. Presiden Whitmore kemudian memerintahkan untuk membom nuklir para alien tersebut. Segera setelahnya pesawat pembom dikirimkan untuk menyerang menggunakan bom nuklir. Namun sayangnya, sekali lagi hal itu tidak berhasil untuk menghancurkan kapal alien tersebut karena kapal alien tersebut masih memiliki pelindung. Berpindah scene kepada Kapten Hiller yang melakukan pencarian ke El Toro dengan menggunakan helikopter dari Area 51. Dan beruntungnya, Kapten Hiller bertemu dengan Jasmine yang sedang bersama dengan ibu negara serta beberapa orang selamat lainnya. Lalu membawa mereka kembali ke Area 51. Berikutnya Presiden Whitmore beserta anaknya Patricia segera menemui Marilyn setelah mendapatkan kabar bahwa Marilyn berhasil diselamatkan. Namun di bagian ini dokter mengatakan bahwa sudah terlambat untuk mengobati Marilyn karena pendarahan dalam yang parah. Dan sudah dipastikan bahwa ibu negara akan meninggal. Lewat tengah malam memasuki tanggal 4 Juli, David yang merasa stres tidak tahu harus berbuat apa sedang ditenangkan oleh Julius. Yang ketika Julius mengatakan tentang flu, David kemudian mendapatkan sebuah ide. David kemudian membangunkan salah seorang ilmuwan lalu memintanya untuk mengumpulkan semua orang. Setelah semuanya berkumpul, David lalu mempresentasikan temuannya tentang mematikan perisai kapal alien tersebut menggunakan virus komputer dengan cara ditanamkan ke pesawat induk yang berada di luar angkasa, sehingga bisa mengganggu sinyal kapal alien yang ada di bumi dan bisa menghilangkan perisai mereka selama kurang lebih 10 menit. Nimziki kemudian menanyakan bagaimana cara untuk menanamkan virus itu ke sebuah kapal yang ada di luar bumi. Dengan agak canggung, David menjelaskan dengan kapal alien yang saat ini ada di Area 51. Nimziki yang pesimis dan banyak bacot menganggap ide David adalah hal yang konyol. Tidak mungkin mengatur serangan dari seluruh dunia dalam waktu yang dibatasi hanya dalam beberapa menit saja. Serta pilot pesawat tempur yang jumlahnya tinggal sedikit dan bahkan menerbangkan kapal alien aneh keluar angkasa tanpa adanya orang yang bisa mengendalikannya. Saat itu juga Kapten Hiller mengajukan diri sebagai pilot kapal alien tersebut karena dia sudah tahu tentang bagaimana para alien itu bermanuver, lalu meminta izin kepada Jenderal Grey untuk mencobanya. Lagi-lagi Nimziki kang bacot yang pesimis menganggap kapal alien ini adalah bekas kecelakaan dan tidak diketahui apakah kapal ini bisa terbang. Namun David kemudian menunjukkan kepada semua orang bahwa kapal alien ini dapat terbang setelah melepaskan pengaitnya. Seketika itu Kang Bacot Nimziki langsung terdiam. Di scene berikutnya Nimziki dipecat dari posisinya sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden Whitmore. Mampus. Setelah itu Presiden Whitmore memerintahkan untuk mencari siapapun orang yang mau sukarelawan menjadi pilot pesawat tempur. Lalu menyebarkan berita tentang rencana serangan balasan serentak dengan menggunakan sandi Morse tua ke seluruh pangkalan militer yang ada di seluruh dunia. Di permukaan Area 51, Mayor Mitchell mulai meminta kepada siapapun yang memiliki pengalaman menerbangkan pesawat untuk bergabung dalam serangan balasan yang akan segera dilakukan. Russell yang memiliki latar belakang pilot pesawat tempur waktu perang di Vietnam kemudian mengajukan diri. Berpindah adegan ke Kapten Hiller yang sedang mempersiapkan persenjataan dengan David, yang rencananya setelah mengupload virus ke kapal induk, mereka juga meledakkan bom nuklir dari dalam kapal induk. Namun bom itu memiliki waktu 30 detik sebelum meledak untuk memberikan waktu kepada Kapten Hiller dan juga David untuk pergi dari lokasi. Sebelum terbang, Kapten Hiller terlebih dahulu menyempatkan diri untuk menikahi Jasmine yang disaksikan oleh David dan Connie.
Di situ Connie terkejut karena David masih mengenakan cincin pernikahan mereka setelah 3 tahun bercerai. Akhirnya waktu pembalasan pun tiba. Sebelum terbang, Presiden Whitmore melihat para pilot yang terlihat gugup. Kemudian memberikan pidatonya yang sangat fenomenal. Dan bahkan pidato dari Presiden Whitmore ini adalah salah satu momen paling memorial yang sangat luar biasa. Dan bahkan pidato dari Presiden Whitmore dalam film ini digunakan oleh Donald Trump saat menyambut New Normal dan bersamaan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika pada 4 Juli kemarin. Anjir lah, masa Presiden kok nyuri pidato dari film, anjir. Pidato dari Presiden Whitmore ini akhirnya berhasil membuat semangat para pilot terbakar. Setelah pidato selesai, Presiden Whitmore kemudian ikut bergabung dengan pilot lainnya untuk melakukan serangan balasan. Jenderal Gray yang melihat presidennya sedang mengenakan peralatan pilot kemudian menanyakan maksudnya. Dan Presiden Whitmore pun menjawab bahwa dia dulu adalah seorang pilot dan sekarang udara sedang memanggilnya. Di sisi lain, Kapten Hiller mulai terbang menggunakan kapal alien setelah sebelumnya sempat berpamitan dengan Jasmine dan Dylan. Bersama dengan David yang juga sebelumnya berpamitan dengan Julius dan Connie. Setelah meninggalkan atmosfer bumi dan mendekati kapal induk alien, tiba-tiba kapal yang ditumpangi Kapten Hiller dan David kehilangan kontrol. Namun David sudah mengantisipasi hal ini. Jika kendali akan diambil alih oleh kapal induk untuk membawa kapal mereka masuk ke dalam. Perlahan kapal alien mereka memasuki interior kapal induk dan menuju ke pusat kapal. Di sini mereka melihat ada jutaan alien yang kemungkinan sedang bersiap untuk melakukan invasi kepada bumi. Bersamaan dengan hal itu, kapal alien yang ditumpangi Kapten Hiller dan David mendekati ruang kontrol. David kemudian menyalakan power window untuk menutupi keberadaan mereka dari alien pengawas. Setelah kapal alien mereka terparkir, David kemudian mulai mengupload virusnya. Dan terjadilah gangguan pada kapal induk alien tersebut. Setelah berhasil mengupload virus, Kapten Hiller kemudian mencoba melepaskan kapal aliennya dari pengait, namun usahanya gagal dan malah membuat alien pengawas menjadi curiga, yang lalu membuka paksa power window kapal mereka. Mereka kemudian bersembunyi di balik kokpit. Jenderal Gray yang berada di ruang komando area 51 menerima informasi bahwa virus telah berhasil dikirimkan. Segera dia mengabarkan hal ini kepada Presiden Whitmore, yang kemudian mulai menembak kapal alien tersebut. Namun sayangnya, tembakan pertama yang dilakukan oleh Presiden Whitmore sia-sia karena kapal alien itu masih dilindungi perisai. Melihat hal itu tidak berhasil, Jenderal Gray kemudian memerintahkan para pilot untuk mundur. Namun Presiden Whitmore yang tidak mau menyerah mencoba sekali lagi menembakkan rudalnya. Dan akhirnya melihat hal itu berhasil, Jenderal Gray kemudian memberi komando para pilot untuk mulai melakukan penyerangan. Kapal alien itu pun kemudian membalas dengan mengerahkan kapal tempurnya. Pertempuran udara pun terjadi antara kapal tempur alien melawan pesawat tempur Amerika. Namun karena sudah mendekati area 51, kapal tempur alien itu pun mulai menyerang area 51 dan mulai membuka senjata penghancurnya. Presiden Whitmore yang melihat hal itu kemudian menggunakan rudal terakhirnya untuk menghancurkan senjata pemusnah dari kapal alien tersebut. Namun sayangnya, rudal terakhirnya justru menghantam bagian pelindung senjata yang terbuka. Presiden Whitmore kemudian bertanya kepada siapapun pilot yang masih memiliki senjata. Di situ Russell muncul dengan satu rudal yang tersisa di pesawatnya. Dan ketika Russell mencoba menembakkan rudalnya, terjadi malfunction sehingga mengakibatkan rudal itu tidak bisa lepas dari pesawatnya. Russell yang merasa bahwa rudal yang ada di pesawatnya adalah satu-satunya harapan, kemudian menghubungi pusat komando dan meminta Jenderal Gray untuk menyampaikan kepada anak-anaknya bahwa dia mencintai mereka. Setelah mengatakan hal itu, Russell langsung memacu pesawatnya dan kemudian melakukan misi bunuh diri dengan cara menabrakkan pesawatnya tepat sebelum senjata alien itu mulai ditembakkan. Yang akhirnya membuat kapal alien itu hancur dan kemudian jatuh. Presiden Whitmore kemudian menyuruh Jenderal Gray untuk menyebarkan berita tentang bagaimana menjatuhkan kapal alien ini ke seluruh penjuru dunia. Miguel yang mengetahui bahwa ayahnya melakukan misi bunuh diri kemudian ditenangkan oleh Mayor Mitchell. Bagaimanapun juga yang dilakukan Russell adalah hal yang sangat berani dan Miguel harus bangga kepadanya. Scene kemudian berpindah ke Kapten Hiller dan David yang saat ini terjebak karena pesawatnya tidak dapat dilepaskan dari pengaitnya. Karena merasa sudah tidak ada harapan, Kapten Hiller dan David kemudian menampakkan diri mereka ke alien pengawas. Bersamaan dengan diluncurkannya bom nuklir yang memiliki waktu 30 detik sebelum meledak. Dan tanpa disangka, setelah melakukan hal itu, kapal alien mereka terlepas dari pengaitnya. Segera saja Kapten Hiller memacunya untuk keluar dari kapal induk alien ini. Walaupun tidak mudah dan dikejar oleh beberapa kapal alien, namun mereka akhirnya berhasil keluar tepat sebelum pintu keluar tertutup. Dan bom nuklir yang tadi dilepaskan akhirnya meledakkan kapal induk alien tersebut. Karena ledakannya terlalu besar, membuat kapal alien Kapten Hiller bersama dengan David terdorong memasuki atmosfer bumi bersama dengan puing-puing kapal induk alien yang hancur.
Scene berikutnya kita diperlihatkan bahwa kapal-kapal alien yang tersebar di seluruh dunia telah berhasil dihancurkan. Dan Presiden Whitmore serta para pilot yang kembali ke area 51 pun mendapatkan sambutan dari masyarakat. Presiden Whitmore kemudian mendatangi ruang komando dan menanyakan kondisi dari Kapten Hiller dan David. Dan Jenderal Grey mengatakan telah kehilangan kontak dengan mereka sejak 20 menit yang lalu. Namun tiba-tiba seorang pengawas mendapatkan sesuatu di radar. Dan scene ditutup dengan Kapten Hiller dan David yang dijemput oleh Presiden Whitmore, Jenderal Grey, dan Mayor Mitchell, serta belahan jiwa mereka yaitu Jasmine dan Connie. Dan film pun tamat.